Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran nggak apa-apa suaranya? Mudah-mudahan tethering saya lancar. Saya izin share. Sudah kelihatan ya Pak ya? Sudah Pak. Sebenarnya saya bukan tahu tentang spektroskopi kali ini dengan spektroskopi, tapi ya Pak Dar memaksa apa yang saya ketahui aja di sini sekedar sharing, mungkin mengingatkan diri saya dan teman-teman juga, karena saya yakin teman-teman tim baterai sudah pada tahu tentang ini. Baik, perkenalkan saya Heri Godli, peneliti ahli media dari PRNN. Topik hari ini di latar belakangi ya bla bla bla, ya kita tahu bahwa kita banyak menggunakan baterai, tentu di situ ada material dan juga baterainya, dan kita harus menguji performa ikannya dan apa alat ujinya dan bagaimana prinsipnya. Begitu ya kita mencoba sedikit tentang sharing apa yang saya ketahui tentang hal tersebut. Tujuan pembelajaran Suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus. Ya, sepertinya ada kendala koneksi internet. Kadang-kadang di gedung 71 suka gitu Pak, internetnya Pak. Oh iya. Sama di sini juga kalau siang jadi agak lambat biasanya. Banyak yang pakai. Sudah berusaha pakai tethering tapi kok karena mati semua di sini. Lagi. Tentang pengertian IA sendiri, yaitu dari judulnya saja, impedan yaitu respon atau resistansi bahan terhadap signal AC, yaitu AC yang tergantung pada frekuensi, dan yang membuat resistansi di sini yaitu saja resistor, kapasitor atau induktor dan lain-lain. Sedangkan kata spektroskopi sendiri artinya menggunakan signal, sehingga kita mengetahui artinya EIS itu bisa berarti adalah teknik pengukuran yang melibatkan signal AC dengan cara melihat impedansi bibit dari bahan itu sendiri. Tujuannya untuk mempelajari sifat kelistrikan bahan dalam situasi elektroniknya. Selanjutnya, penyebutan EIS sendiri
sering dengan alat itu ada juga FRA, itu kadang disebut juga AC impedance spektroskopi, kadang juga disebut EIS, kadang juga disebut kompleks impedance spektroskopi. Itu terserah kita aja yang menentukan. Memang mengapa EIS digunakan? Padahal kan sebenarnya dengan EIS itu secara teoritis cukup kompleks dan mungkin bisa jadi mahal. Karena EIS digunakan itu karena informasinya itu sudah lebih baik daripada teknik DC, yaitu yang tanpa frekuensi, atau mungkin dengan teknik yang menggunakan satu frekuensi saja. Juga dengan EIS juga kita bisa membedakan proses-proses yang terjadi di dalam sebuah sistem, bahkan sebuah proses atau lebih. Kita juga bisa mengidentifikasi difusi, dan informasinya juga kita disitu untuk EIS mengandung informasi katafizik dari sebuah sistem. Selanjutnya, penggunaan populer yang sering kita gunakan itu adalah menunjukkan konduktivitas ya, atau dari multiplot itu kita mengidentifikasi proses-proses yang berkonduktivitas di dalam sebuah sistem. Atau apa dari volt atau batas butir atau konduktivitas itu sudah biasa teman-teman sudah tahu. Jadi yang lain-lainnya mungkin kita bisa mencari relasi elektrik, terus mekanisme dari sebuah proses elektriknya dalam sistem, kita bisa melihat difusi atau transport dari charge current, kita juga bisa melihat reaksi interface atau transporting atau korosi dan lain-lain. Mungkin ini pertanyaan untuk mahasiswa apa yang dengan spektroskopi itu kan bukan teknik apa namanya yang lain bukan itu. Selanjutnya prinsip dasar dari EIS itu kita tahu bahwa ketika kita memberikan signal AC ke dalam sebuah bahan, maka bahan itu akan memberikan respon sehingga menghasilkan signal yang berbeda pada keluarannya. Jadi kata kuncinya di sini adalah frekuensi dan respon yang berbeda, yaitu berbeda dalam hal besarannya, amplitudenya, dan fasa. Ada pergeseran fasa. Sehingga kita dengan mudah mengetahui bahwa keluaran dari data EIS itu atau data RTR itu cukup 3 aja. Yang pertama adalah frekuensi, impedansi, dan sudut fasa. Cukup. Apabila sudah ada 3 parameter itu, kita sudah cukup mendapatkan data yang baik, ya, yang cukup untuk EIS. Tidak perlu yang lain-lainnya. Sedangkan yang lain-lainnya itu ya bisa diturunkan dari ketiga parameter tersebut. Sedangkan untuk tampilan datanya, karena impedan itu merupakan sebuah parameter yang kompleks, maka kita bisa membuat plot data yang menghubungkan antara bagian real dari impedan versus bagian yang imajiner. Ini yang disebutkan dengan nucleus plot, dan kadang-kadang orang-orang menyebutkannya adalah bidang impedan atau impedance plan, atau juga ada call plot atau kompleks impedance plan, itu banyak sekali sebutannya. Seperti kita seringnya kebanyakan menyebutnya nucleus plot. Sedangkan dari data impedance sendiri kita bisa menghubungkan banyak sekali parameter yang lain, ada resistansi, kapasitas, induktan, admintan, konduktan, atau dan lain-lainnya. Dan dengan dari data-data tersebut kita bisa membuat plot lain, yaitu yang disebut dengan bond plot. Bond plot tersebut yaitu adalah hubungan antara parameter ukur seperti seperti konduktansi atau impedansi dan lain-lain terhadap logaritma frekuensi. Jadi gambar di sini adalah seperti di sini adalah hubungan antara konduktivitas dengan log frekuensi. Jadi ini adalah hubungan adalah bagian imajiner dari impedansi dengan log frekuensi, dan ini adalah bagian real dari impedansi dengan log frekuensi. Jadi bagaimana kita menampilkan hasil dari EIS ini, itu adalah dengan dua macam jenis plot, yaitu mixed plot, yaitu hubungan antara bagian real dengan yang imajiner, dan bode plot, yaitu yang hubungan antara parameter ukur dengan logaritma frekuensi. Nah, bagaimana kita memilih antara mixed dengan bode? Itu ini adalah
perbedaan utamanya itu bahwa di NIKIS itu frekuensi tidak jelas di dalam gambar, sedangkan di bagian body itu frekuensi sangat jelas, itu diperluas. Dan di dalam NIKIS plot itu terkadang impedansi yang kecil itu bisa tenggelam oleh impedansi yang besar. Nah, untuk mengetahuinya kita perlu menggambar dengan body plot di dalam, sedangkan di dalam body plot itu impedansi yang kecil itu tidak bisa diidentifikasi dengan mudah, walaupun terdapat impedansi yang besar. Nah, ini pertanyaannya apa keluaran standar LSTR dan bagaimana cara mempresentasikannya? Terjawab tadi ada keluaran standarnya dari alat LSTR itu adalah frekuensi, impedansi, dan sudut fasa, sedangkan cara mempresentasikannya adalah ada dengan NIKIS plot dan body plot. Ini sebenarnya sudah dibahas oleh Pak Dr. Pak Slamet dulu. Ini adalah tentang bagaimana mempresentasikan impedansi plot untuk elemen-elemen standar dalam sebuah sirkuit, di mana untuk pure resistance itu bidang impedansinya adalah merupakan sebuah titik pada sumbu Z, sedangkan untuk kapasitansi itu adalah sebuah garis pada sumbu Y. Nah, sedangkan untuk yang seri itu adalah sebuah garis yang sejajar dengan sumbu Y, di mana jaraknya adalah R. Ini sudah dibahas oleh Pak Slamet kemarin. Saya hanya menyaja. Sedangkan untuk RC paralel itu adalah merupakan sebuah semicircle. Yang penting kita ketahui bahwa ini untuk dalam semicircle ini adalah di mana puncak dari sebuah busur ini akan mengikuti persamaan ini, di mana di sini ada frekuensi maksimum, ini frekuensinya itu dikalikan dengan RC sama dengan 1, ini akan sama itu. Dan ini di mana RC ini itu adalah disebut juga konstanta waktu atau relaxation time, ini untuk menunjukkan di situ ada proses relaksasi. Ini sangat penting, di mana dengan persamaan ini kita bisa melihat atau bisa menghitung kapasitansi dari sebuah relaksasi yang terjadi pada sebuah cara proses di sini. Sedangkan untuk sirkuit kombinasi, ini hanya tinggal menggabung-gabungkan saja dari gambar-gambar tersebut. Ini untuk gambar elemen-elemen dari sirkuitnya. Ini pertanyaan lagi, impedansi konsentrasi saluran seperti mobil seperti apa? Ya, dan ini mungkin tugas untuk mahasiswa buktikan bila mana ada sirkuit RC paralel itu persamaan impedansinya merupakan persamaan sebuah lingkaran. Mungkin ini tugas dari Pak Dar atau Pak Yus atau yang lainnya terhadap mahasiswa yang praktek. Sekarang kita lanjut ke bagian model dari spektrum impedansi dari sebuah yang model. Yang pertama itu kita bicara tentang kristal yang memiliki elektroda non-blocking. Artinya tidak ada blocking di dalam elektrodnya, tidak ada akumulasi muatan pada elektrod di permukaan sini, tidak ada akumulasi karena elektron-elektron dari dalam kristal itu bisa langsung masuk ke dalam elektroda. Ini karena tidak ada kapasitansi yang terakumulasi di permukaan elektrod, maka sirkuit ekuivalennya bisa berubah begini antara paralel antara resistansi dengan kapasitansi, karena di sini block atau B, RB itu adalah block di campur ini, dan nanti hasilnya spektrum impedansinya akan berubah karena sama dengan yang paralel yang tadi disebutkan dalam untuk sirkuit tadi, hasilnya akan merupakan sebuah semicircle. Misalkan di sini contohnya adalah AGI-nya itu ada sampelnya AGI di sini, di mana dengan elektroda AG di kedua belah sisinya, artinya ion AG itu bisa tembus ke elektrodanya. Jadi ini adalah non-blocking, jadi elektronnya bisa tembus ke elektroda. Hasilnya adalah sebuah semicircle.
Selanjutnya, sedangkan untuk kristal ionik dengan yang non-blocking, dengan dua blocking elektrod, di mana di sini adalah bila di sini sampel kristal, di mana di kedua sisinya adalah elektrod yang memblok dari pergerakan ion, maka di kedua lapisan ini akan terjadi penumpukan ion. Misalkan dari sebelah sini ada ion positif, sebelahnya ada ion negatif, dan ini akan menjadi sebuah kapasitor. Kapasitor, itu bagi ion juga terjadi sebuah kapasitor, dan ini adalah bulk. Maka ekuivalen sirkuitnya akan ini adalah kapasitor DL di sini ini adalah double layer, ini karena ada layer positif dan layer negatif. Di sini juga ada kapasitor DL, dan di tengahnya adalah untuk bulk, sirkuit RC paralel. Bila disimpulkan di sini ada, karena DL-nya ini sama, jadi disatukan jadi satu, maka spektrum impedansinya akan berupa semi-circle ini untuk RC paralel, dan ini adalah garis lurus sejajar pembujet, itu adalah untuk kapasitor dari double layer. Jadi ini kapasitor double layer kapasitansi ini akan memberikan spike line juga. Selanjutnya kita coba dengan untuk polikristarin dengan double layer kapasitan dengan dua blocking elektron. Ini bila kita melihat gambarnya di dalam sebuah sampel yang polikristalin, itu ada butir dan batas butir, maka konduksi itu terjadi di dalam butiran, juga di dalam batas butir, dan di sini karena blocking elektrod terjadi penumpukan muatan di batas antara interface antara sampel dengan elektroda. Maka bisa digambarkan bahwa ekuivalen sirkuitnya satu adalah untuk sirkuit RC paralel untuk butir, diteruskan ditambah dengan RC paralel untuk batas butir, ditambah dengan kapasitansi untuk di double layer kapasitan. Jadi sistemnya itu adalah butir dengan batas butir dengan interface. Nah, hasilnya di sini akan terdapat dua semicircle untuk butir, dan semicircle kedua untuk batas butir, dan satu spike untuk double layer kapasitan. Sedangkan jadi biasanya untuk konduksi di dalam bulk itu kapasitansinya akan lebih kecil, akan berat. Jadi artinya di kapasitansi yang kecil itu akan berada di frekuensi yang tinggi, sedangkan kapasitansi yang rendah itu merupakan hasil dari konduksi di batas butir, itu akan ada di frekuensi yang rendah. Sedangkan konduktivitas totalnya itu akan ditentukan oleh pertambahan antara resistansi bulk dan resistansi Brine-Dondori. Umumnya, konduksi total sebuah sistem merupakan kontribusi dari beberapa proses. Rangkaian ekvivalent ideal dapat dipresentasikan oleh rangkaian sederhana seperti berikut, yang mungkin rangkaian ini bisa saja bervariasi, misalnya nambah ke sini tambah panjang. Biasanya ada RC paralel untuk loop, valve, RC paralel untuk Brine-Dondori, RC paralel untuk fase-fase yang lain, itu ya yang mungkin ada di dalam sistem. Dan terakhir mungkin apabila kita menggunakan blok nih elektron, kita di sini ada kapasitasi double layer. Jadi untuk setiap proses yang berbeda, nilai R, nilai resistansi, dan nilai kapasitansi yang itu harus dilihat dengan jelas, nilai kapasitasnya akan berbeda. Jadi perkiraan nilai kapasitansi ini proses yang berbeda dapat perbedaan nilai kapasitansi dari semicircle
partikel bisa diasosiasikan sebagai proses kondisi yang berbeda di dalam sampel. Maka ini dari Bukan tahun 2008 memperkirakan berapa harga kapasitasnya antara 2 sampai 20 picofarad. Ini nanti tetapi kalau bagaimanapun walaupun kapasitasnya sudah diketahui, aktualnya identifikasi ini harus memikirkan proses pada suhu, tekanan dan lain sebagainya berpengaruh. Tidak hanya bergantung kepada kapasitas. Kita lanjut ke sistem yang real. Pada sistem yang ideal, kita itu biasanya menginginkan spektrum impedansi itu adalah prinsipal. Tapi pada kebanyakan sistemnya ini tidak terjadi. Sering terjadi deviasi dari ideal. Misalkan saja ini, untuk sistem ini, di mana elektrodanya aku, emas, dan tujuannya emas, sedangkan sampel yang lolos itu LAB dalam PAO, di mana kita harapkan sebenarnya ini adalah semi sirkel dengan pipe yang tegak lurus ke atas. Tapi hasil pengukuran itu pipe-nya miring. Demikian juga yang sebelah sini, hasilnya tidak ideal. Apa yang menyebabkan itu deviasi spektrum dari impedansi itu biasanya ada berupa yang tertekan ke bawah, itu biasanya diakibatkan oleh kapasitor yang ideal. Itu juga bisa terjadi karena distribusi mikroskopi dari material yang tidak homogen dan juga interface yang tidak merata. Kadang-kadang ada juga sirkel yang terdistorsi, itu bisa jadi merupakan gabungan dari beberapa sirkel dengan time konstanta yang berbeda atau relaksasi. Ada beberapa proses relaksasi itu yang bersatu menjadi sebuah sirkel yang terdistorsi. Sedangkan untuk pipe yang miring atau melengkung itu mungkin terjadi karena interface antara sampel dengan elektroda yang tidak merata. Bisa jadi juga karena ada muatan yang melintas di antara muka di interface itu, ada juga diskusi muatan. Nah, biasanya kita mengenalkan elemen impedansi yang baru yang dinamakan CPE, yaitu CPE, untuk bila terjadi deviasi dari spektrum ideal. CPE itu secara umum memiliki sifat antara resistansi dan kapasitansi. Jadi mungkin ekivalen terhadap kapasitor yang tidak perfect, ya, kapasitor yang tidak murni. Ini CPE sendiri impedansinya dituliskan dengan persamaan seperti ini. Seperti yang kita lihat di sini adalah pangkat minus n, di mana n itu adalah antara 0 dan 1. Jika bila n-nya 0, maka titik itu adalah pure resistor, sedangkan bila n dengan 1, maka CPE itu adalah kapasitor. Jadi apabila kita lihat gambar sebelah ini, CPE itu akan memberikan garis lurus pada sudut ini, akan memberikan garis lurus yang miring. Kemiringannya itu sebesar n kali 90 derajat. Pada kebanyakan kasus itu biasanya normalnya antara 80 sampai 90 derajat ini kemiringannya. Nah, sedangkan apabila CPE ini disandingkan secara paralel dengan resistor, dia akan memberikan garis semisirkel yang terdistorsi dengan pusat lingkarannya itu yang bergeser ke bawah ini. Jadi sebenarnya sehingga kalau ini terkabur, tapi maka kita akan melihat teknik distorsi hanya buka busuk saja. Karena pusatnya itu bisa dicari di sini dengan dari bergeser sejauh 1 minus. Jadi apabila kita melihat dalam sebuah impedans sebuah
struktur yang tidak full simple itu mungkin ada terkandung. Nah kan apabila kita melihat interface antara sampel dengan elektroda, rangkaian ekuivalen yang sederhana dari sistem ini dapat terbentuk seperti berikut, di mana di sini adalah arus paralel sampel solid, dan di sini adalah arus paralel untuk interface. Nah, di sini kapasitornya adalah satu layer. Namun apabila terjadi difusi di sini, difusi di dalam interface itu kita tambahkan sebuah kelebihan waktu. Pada hasilnya nanti akan didapatkan dua semi-circle untuk arah ini ditambah dengan bagian warbus. Warbus ini nantinya adalah berupa garis miring sebesar 45 derajat. Warbus ini terjadi apabila ada difusi dari sampel ke elektroda. Nah, kemudian biasanya apabila warbus ini terjadi pada frekuensi tinggi, mungkin tak bakal kelihatan karena nilainya kecil. Dan biasanya warbus ini akan terlihat dengan jelas di frekuensi yang rendah atau di unit distorsi dan tekanan. Nah, kita sering merasa kesulitan apabila dari unit plot antara Z real dengan impedans real dengan impedans imajiner, kita sering merasa kesulitan membaca apa yang sebenarnya terjadi di situ. Even kita juga sudah membaca model plot tentang impedans. Sebenarnya di dalam untuk setiap sistem itu terdapat 4 format berbeda yang saling berhubungan memberi informasi yang sama dengan cara berbeda. Ibaratnya kalau saya melihat pasar itu bisa melihat dari mukanya, bisa melihat dari belakang, bisa melihat dari samping kiri, samping kanan. Itu juga sama. Jadi apabila kita melakukan satu pengukuran terhadap sebuah sampel, itu kita bisa melihatnya dari 4 titik yang berbeda. Yaitu kita biasanya melihat dari yang paling umum yang biasa kita lakukan itu yaitu dari impedansinya. Impedansi itu ya gabungan dari resistansi dengan reaktan. Sebenarnya kita bisa juga melihat dari admitan. Admitan itu adalah hubungan dari konduktan dengan susceptan. Kita juga bisa melihat dari permisivitasnya, itu dielectric constant dengan dielectric loss. Juga kita bisa melihat dari indutansi atau pemilih elektrik. Itu adalah merupakan kombinasi dari impedansi dan admitan. Jadi ini semua admitan, permisivitas, atau modul itu bisa diturunkan dari nilai Z tadi dengan frekuensi dan dari 3 parameter yang kita dapatkan dari pengukuran yaitu Z, theta, dan frekuensi. Semua bisa diukur. Jadi nilai ini bisa didapatkan sehingga kita dengan mudah membuat plot-plot ini. Jadi setiap format plot ini akan tentu tidak sama dengan plot impedans. Dia akan menonjolkan fitur yang berbeda dari sebuah sistem. Namun tetap saja kita melihat sistem itu walaupun dari titik yang lain. Dan seperti yang saya bilang tadi, kita melihat orang dari mukanya, bisa dari samping, objeknya sama, tapi kita melihat dari sudut pandang yang berbeda. Jadi apabila untuk sebuah sistem yang kompleks, kita akan lebih bermanfaat apabila kita melihat tidak hanya melihat plot impedansinya saja. Kadang-kadang yang kita sulit di situ adalah sulit apakah di situ ada circle, semicircle, karena terlalu kecil atau apa gitu. Kita nggak bisa melihat, nggak bisa membedakan. Kita kadang-kadang kita menganggap itu adalah sebuah titik. Jadi kita mungkin ada baiknya kita melihat dari sudut pandang yang lain. Misalkan kita membuat plot admitan atau plot permisivitas atau juga plot modulus. Jadi misalkan untuk mempelajari grand boundary effect, kita itu Z plot akan lebih mudah melihatnya. Sedangkan untuk melihat efek Bach itu kata modulus yang lebih mudah untuk melihatnya. Nah ini
hubungan antara impedansi dengan admittance dan modulus dan signifikan itu telah bisa dilihat juga di Google juga bisa dilihat. Nah dari sini dari nilai impedansi dan frekuensi ditambah phase angle atau sudut fasa kita bisa mendapatkan semua nilai ini dan kita tinggal membuat plotnya saja. Nah misalkan untuk elemen RC kita bisa melihat ada sebuah plot yang berbeda, tapi sebenarnya ini adalah elemennya sama. Misalkan ini di sini adalah plot impedansi, sudah disebutkan sebelumnya oleh Dr. Slamet juga bahwa untuk RC series ini adalah sebuah garis lurus sejajar sumbu Y dengan jarak R. Tapi apabila kita melihatnya dari plot ini adalah sebuah semi circle. Nah dari semi circle ini kita juga bisa melihat apa ada di sini time constant macam-macam. Jadi dengan dua gambar ini kita bisa tahu yang di sini hanya garis saja, titik aja. Ternyata kalau bisa dilihat dari lain ternyata semi circle itu. Jadi ada proses di situ. Demikian juga ini tuh hampir mirip adalah untuk kapasitansi diserikan dengan arti paralel itu akan apabila diimpedansi akan menghasilkan ini tadi apa circle ditambah spike atas. Apabila kita melihat dari admitansinya mirip-mirip tapi berbeda gambar. Jadi ada baiknya kita bisa melihat dengan beberapa plot yang itu akan menguntungkan. Jadi apa identifikasi data kita akan lebih akurat. Itu juga ini sama tadi. Nah, misalkan ini data saya, misalkan ini dari dua ini apabila saya mendapatkan misalkan ini impedansi plot seperti ini, di sini admittance-nya menghasilkan data seperti ini. Padahal ini data yang sama dari satu kali pengukuran saja. Nah, ini sekarang untuk modulusnya seperti ini dan di elektrik constant seperti ini, permitivitasnya. Jadi kita bisa membandingkan dari data-data ini berapa proses yang ada terjadi dalam sebuah gambar ini. Kadang-kadang dari satu gambar saja kita nggak tahu proses apa yang terjadi. Tapi dari gambar lain kita bisa mendapatkan informasi tentang tersebut. Selanjutnya ada juga yang mempengaruhi itu ada ini tidak terlalu penting, faktor suhu pengukuran juga akan berubah gambar. Ya. Ini juga data saya tentang konduktivitas dengan kenaikan suhu itu akan berubah. Itu sangat real, sangat wajar apabila konduktivitas naik saja. Jadi itu adalah wajar ya. Dengan naiknya suhu konduktivitas akan naik. Tapi ada informasi lain di sini yang sebenarnya itu bisa dilihat. Misalkan di sini ada perubahan, pergeseran ke sebelah kanan, pergeseran beloknya di sini, beloknya gambar ini ke sebelah kanan makin tinggi, ada dia makin frekuensi yang lebih tinggi. Itu apa artinya? Itu kita bisa pelajari. Terus dari pengukuran suhu juga kita akan mendapatkan energi aktivasi, yaitu mungkin sudah banyak yang sudah melakukannya. Ini akan mudah. Nah, bagaimana dengan pengukuran? Bagaimana dengan penyiapan sampel? Untuk pengukuran AIS, itu sampel harus dibuat dalam bentuk sel. Sel itu ya artinya dijepit oleh sebuah elektroda. Yang berarti ya seperti baterai juga itu adalah sebuah sel, ya sama aja. Nah, ini sampel harus dijepit oleh elektroda. Dan sampel harus memiliki bentuk yang mudah, artinya mudah yang bisa dihitung. Mudah dihitung, ya, jadi ada ketebalannya, luas permukaannya, dimensinya harus jelas. Karena nanti hubungannya nanti dengan sensitivitas atau apa, itu lebih diutamakan itu adalah silinder yang tipis dengan dua muka yang sejajar. Itu harus sejajar karena artinya lebar sampel itu harus
harus rata, harus pas itu di seluruh permukaan, dan cross sectionnya yang jelas artinya permukaannya itu harus bisa diukur. Sampel bisa berupa kristalin atau polikristalin, atau film atau pelet dan lain-lain. Permukaan sampel harus bersih, halus, bisa dipoles, atau bisa juga dengan perlakuan panas yang baik. Jadi ada pertanyaannya, bagaimana dengan sampel cair atau gel, bisa apa enggak? Ya, silakan, ya, mungkin dapat komentar. Bagaimana? Karena sampel itu harus ditempel dengan elektroda, apa elektroda yang bagus? Jadi, elektroda itu harus berupa konduktor yang baik. Mungkin logam atau apa saja, tapi harus berupa konduktor, dengan berupa plastik. Dan elektroda ini harus ditempel dengan baik, nempel yang ketat pada sampel. Biasanya pilihan elektrodanya itu bisa saja AG, yang sering kita gunakan itu adalah AG pasta. Bisa juga emas, yang sering desain bisa dipakai. Bisa juga platinum, kita juga di Batam sering menggunakan platinum. Palladium, stainless steel, ini mungkin kemarin dibahas oleh Bayu, ini yang kita juga ada. Bisa juga dengan graphite, itu yang di baterai juga menggunakan graphite dan lain-lain. Dan elektroda ini bisa ditempelkan dengan evaporasi atau sputtering atau dengan dijadikan pasta. Ini mungkin ada pasta itu ada ini, misalkan untuk AG aja bisa sampai 600 derajat. Hanya saja memang harus hati-hati untuk penempelan pasta ini apalagi untuk sampel-sampel yang tipis, misalkan sering terjadi misalkan karena AG pasta mahal, kata kadar itu hati-hati sedikit-sedikit karena AG pasta harganya mahal. Jadi AG pasta itu dicairkan, diencerkan, poluan. Nah, sedangkan sampel saya misalkan sampel yang kompos, akhirnya pada saat ditempelkan AG pasta itu merembet ke dalam, akhirnya dia membuat sebuah pasta baru di dalam. Wajar, akhirnya kondisi sangat tinggi karena pada saat ditempelkan AG pasta itu merembet ke dalam teritori. Nah, itu jangan sampai terjadi, jangan sampai pasta atau menunjukkan konduktor yang ditempelkan ke dalam sampel itu reaksi. Ini untuk jadi bagaimana perlakuan terhadap elektroda itu, misalnya elektroda ini finishingnya sangat-sangat berpengaruh pada hasil pengukuran. Misalkan di sini permukaan yang dipoles dengan baik akan memberikan garis yang hampir tegak. Ini ini permukaan permukaan sampelnya itu dipoles sampai dengan 1 mikrometer, sedangkan yang B itu permukaannya polikristalin, sampelnya polikristalin dengan 1 mikrometer juga, sedangkan yang C itu polikristalin tapi sangat kasar. Ternyata hasil dari permukaan itu polikristalin berpengaruh juga terhadap hasil. Jadi kita harus menghati itu karena ada hasilnya akan sangat berpengaruh. Begitu juga itu apabila saat kita membuat pelet yang Mbak Ayu minggu yang lalu sebutkan, kita membuat elektroda itu ditempel dengan ditekan permukaannya. Pada saat ditekan itu kita harus pada kedua permukaan itu harus sama tekanan, merata. Apabila tidak, itu hasilnya akan berubah. Karena pada waktu yang A itu misalkan di resistansinya itu lebih kecil karena tekanan yang diberikan sama di kedua permukaan sampel. Sedangkan apabila tekanannya salah satu kurang, itu bergeser ke sebelah kanan karena hasilnya tidak, tapi itu akan jadi berbeda dan ini akan salah. Itu jadi kita praktis pengukuran ya, satu sampel harus ditempatkan pada sampel harus yang cocok. Jadi sampel itu harus berdarah dalam sebuah
Bisa juga kita menggunakan full hash, menggunakan dalam full hash. Apabila kita melihat lepaskan variasi suhu, misalkan tadi kabel yang digunakan sudah baik, yang usahakan pendek mungkin itu untuk mencegah noise, jadi noise yang terlalu tinggi. Bisa juga sudah dibantu dengan ampere case untuk menghindari noise dari luar. Terus itu juga harus di set dulu kapasitansi dan induksinya dari kabel, tetapi biasanya peralatan sekarang itu semua sudah melakukan secara otomatis. Jadi yang perlu kita tahu, yang perlu kita lakukan itu untuk mendapatkan spektrum impedansi yang full atau yang penuh, itu nanti dari sebuah sistem, idealnya kita menggunakan rentang frekuensi yang sangat lebar. Idealnya dari 0 sampai data hingga. Tapi sayangnya tiap peralatan itu frekuensinya udah pas. Misalkan ada yang 1 mikro sampai sekian 1 mega, misalkan yang dari bottom hanya 40 kHz sampai 5 mega. Nah, nggak ada salahnya apabila kita mendapatkan rentang frekuensi yang panjang, kita menggunakan beberapa alat yang rentang frekuensinya beda untuk mengukur sampel yang sama. Namun tentu saja setiap alat, setiap rentang frekuensi itu mempunyai kendala masing-masing. Misalkan untuk frekuensi yang kecil itu waktunya akan lama, kan? Sedangkan untuk frekuensi yang tinggi itu asal tidak ada problem dengan sambungannya. Nah itu kita harus bisa mengantisipasi. Nah ini yang banyak dilakukan, ya ini sebenarnya masih terlalu perlu. Ya. Kita ini ada alat ukur kita, ini lumayan rendah, gitu kan? Lumayan murah, seperti alat ukurnya dari 1 mili sampai 100 kHz, jadi yang ada juga yang 35250 itu dari 40 kHz sampai 5 MHz. Ini adalah standar lah, gitu kan. Kalau kita pilih yang mahal, ada juga sih yang misalkan ini yang selalu sangat tinggi, standar sangat tinggi ini, ketika pada tahun depan aja kita minta. Ini frekuensinya lumayan sangat lebar dari pangkat 5 sampai pangkat 7. Itu sangat tinggi. Juga ini bisa disambungkan dengan ini temperatur kontrol. Ini yang bisa dari minus 160 sampai 40 derajat. Ini mungkin sangat mahal. Mudah-mudahan ini karena ini sangat memudahkan, karena ini bisa dengan temperatur yang lebar sampai 3 itu ya kita kontribusi spin dari bahan-bahan magnetik bukan hanya ion, bukan hanya ionik, elektronik sampai spin sampai kontribusi. Untuk rangkumannya ya pengertian IS adalah pengukuran yang melibatkan sinyal AC dengan melihat responnya dan operasinya, keluaran yang standar yang wajib ya, kita dapatkan pada saat mengukur itu ya, frekuensi, impedansi dan sudah cukup dengan itu. Parameter yang lainnya seperti konduktivitas atau elektrik semua bisa diturunkan dengan rumus. Penampilan data dengan input port, dengan border port. Apabila kita ingin mendapatkan lebih detail lagi, kita bisa menggunakan selain impedansi port, kita bisa menggunakan permisivitas plot, admitansi plot, dan modulasi plot. Mungkin itu dari saya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Heri Jody atas materi yang disampaikan. Kita langsung saja ke bagian tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, misalnya terkait dengan kurang jelas, ya. Dan nanti materinya saya share aja ya. Saya juga punya orang yang harus bicara,
gugup aja sepanjang jalan. Ya, halo. Sepertinya di sini juga ada gangguan koneksi internet ya. Jadi ya kami persilakan kepada rekan-rekan preset atau mahasiswa yang ingin menanyakan terkait pengujian dengan AIS. Ya silakan Pak Andi. Baik, terima kasih Pak Heri. Ya kebetulan saya kan orang baru di baterai ya, jadi masih belum terlalu mengerti. Terkait AIS juga teorinya lumayan sulit dicerna ternyata. Jadi pertanyaan saya sederhana saja. Untuk preparasi sampel baterai berupa lembaran kan dari selari lalu di coating pada permukaan elektroda, baik itu aluminium maupun copper ya. Nah, untuk pengujian, tadi kan untuk AIS dipengaruhi juga oleh surface roughness ya Pak ya. Nah, artinya dalam satu pembuatan lembaran, antara lembar yang satu dengan lembar yang lainnya, itu kemungkinan perbedaannya terjadi itu sangat besar gitu. Itu bagaimana menyiasatinya ya Pak? Terima kasih. Seperti yang tadi saya sebutkan Pak Andi, apabila kita ya itu Pak Andi kan dalam bentuk pelari ya Pak ya. Kita ambil contohnya aja dulu Pak yang bentuk pelet, ya yang dari itu di dalam sampel bentuk pelet, kan permukaannya itu kasar ya Pak ya. Nah, untuk menyiasatinya itu permukaan kasar itu kalau bisa ya pertama kita dipanaskan dulu Pak, di simper ya, di sintering supaya permukaannya menjadi rata, kalau bisa dipoles. Selanjutnya nanti untuk supaya interface dengan elektrodanya itu bagus, itu elektrodanya dibikin seperti pasta. Ya, misalkan dari dengan platinum atau dengan AG. Akhirnya jadi kontak antara sampel dengan elektron akan bagus. Dalam kasusnya Pak Andi yang pelari itu, karena pada saat menghubungkan elektron itu adalah copper atau aluminium itu, sedangkan itu kita anggap bahwa aluminium sebagai elektron aluminium atau copper itu sudah memiliki permukaan yang bagus. Nah, kita balikan saja posisinya bahwa kita membuat dibikin pelari itu supaya kontak dengan aluminium dan copper itu jadi bagus sampel kita. Toh nantinya yang pelari itu nanti dikeringkan juga. Artinya kita membuat tali itu supaya kontak lebih bagus. Akan lebih bagus lagi pada saat pelari sudah ditempelkan itu dipanaskan atau mungkin dengan dipakai di stop pakai paku. Nah, itu akan membuat kontak antara pelari dengan elektronnya dengan itu adalah copper atau aluminium itu akan dibutuhkan. Dan apabila kita melakukannya dengan hati-hati, dengan sepenuh hati, ya mungkin hasilnya nggak jauh-jauh amat, nggak terlalu melenceng. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak. Biasanya kalau mungkin teman-teman saya jarang melihat teman-teman menggunakan slot itu dari liquid slot yang impedan slot itu menggunakan electric slot atau apa, itu sebenarnya sangat-sangat mudah. Kalau saya biasanya menggunakan template sendiri, dari satu kali pengukuran, saya tidak, kalau teman-teman saya sering melihat teman-teman itu melakukan pengukuran itu selain mengukur impedansi, mereka mengukur lagi konduktivitas. Dan itu tidak pernah saya lakukan. Karena konduktivitas itu bisa dihitung. Dan saya biasanya, menggunakan template. Membuat template sendiri dari Excel sebenarnya.
dengan satu kali pengukuran semua parameter bisa langsung di apa namanya, bisa langsung didapatkan. Misalkan ini template saya. Template saya itu cukup, ya misalkan ini gambar sampel saya cukup dengan mengisikan diameter sampel atau luas, nanti luas permukaannya akan dihitung sendiri karena dengan rumus. Terus ketebalannya berapa, tinggal saya masukkan, tinggal memasukkan dua angka ini antara diameter untuk menghitung luas permukaan dengan ketebalan. Terus saya masukkan hasil pengukuran. Ya, hasil pengukuran kan tiga, frekuensi, impedansi, dan theta. Tiga ini saya masukkan, hasilnya nanti ini angka-angka sampai sini akan keluar. Karena di sini karena ini saya itu semua, misalkan untuk arahnya berapa, langsung impedansi yang impedansi imajinерnya berapa, misalkan untuk kondukansinya berapa, itu akan keluar. Jadi dengan sekali pengukuran dengan template biasanya langsung keluar semua. Terus untuk apa dielektrik berapa, lokatornya berapa, tanda-tandanya keluar. Modulus juga sudah keluar. Ini konduktivitas sudah keluar. Konduktivitas seperti apa, kapasitas semua instansi yang terjadi itu dengan template itu sebenarnya mudah. Jadi dengan dari sini nanti akan keluar hasilnya, nanti tinggal bikin grafiknya apa yang kita lakukan, yang kita lihat. Grafik impedansi misalkan antara RS dengan X, bukan ini apa-apa, R dengan X, misalkan, itu tinggal bikin grafik plotnya. Kalau bikin admitansi antara G dengan B, sudah. Untuk permisivitas antara E dash dengan E double dash. Kalau untuk modulus juga bisa langsung untuk ini dihubungkan. Sebenarnya sangat, kalau kita buat hanya pertamanya saja bikin template-nya aja yang mungkin ada sedikit, karena itu hanya hitungan bagaimana kita menggunakan Excel. Tapi apabila sudah kita bisa bikin template ini, hasilnya akan cepat keluar. Itu jadi tidak ada yang sulit sebenarnya. Kita untuk mempermudah kita dari pengukuran, dari pengukuran impedansi, kapasitas itu harus cukup dengan satu klik itu hasilnya keluar semua. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Oh ya Pak Heri, saya mau bertanya. Tadi disebutkan ada beberapa deviasi spektrum impedansi. Misalnya terbentuk semi circle booster yang tertekan, terus kemudian ada yang terdistorsi. Kemudian bagaimana caranya kita menjelaskan misalnya atau melakukan analisis untuk hasil impedansi yang seperti itu, karena ketika kita misalnya membuat model atau model untuk rangkaian sirkuitnya itu kan agak susah gitu untuk fittingnya gitu. Apakah perlu melakukan menggunakan jenis plot lain gitu, untuk menjelaskan beberapa deviasi spektrum impedansi? Yang biasa saya lakukan itu, yang pertama kita tidak memikirkan dulu sirkuitnya, Pak. Yang pertama kita harus ketahui itu sampel kita. Jadi apa sebenarnya yang terjadi di sampel kita? Yang mungkin terjadi. Misalkan kita dibantu dengan set, misalkan kita ada butiran, sahabat butir, makanya di situ ada RC. Nah, apa yang elektroda yang kita gunakan? Kalau kita gunakan yang blocking, tentu tidak ada warbuk di situ, karena pasti nggak ada diffusi. Yang ada CPA gitu. Jadi kita tidak, jadi elemen untuk modeling itu ditentukan oleh sampel kita. Bukan kita menentukan dulu elemennya, baru kita dipikirkan dengan sampel, bukan. Tapi kita mengetahui dulu sampel apa yang mungkin terjadi di sampel kita. Jadi jangan sekali-kali kita misalkan supaya fitnya bagus, tambahkan aja satu elemen di lain tempat.
oh ini hasilnya gitu. Itu tidak boleh terjadi. Karena itu keluar dari aturan. Ya, maksudnya kita nggak tahu kok tiba-tiba ada aja, gitu. Nggak bisa. Nggak mungkin sesuatu. Saya pernah misalkan itu di sebuah jurnal, jadi apa namanya review gitu kan. So, ini dia pakai blocking, tapi kok tiba-tiba ada warbu. Nah, warbu kan untuk diskusi, Pak. Oh, ya saya bingung, kitanya juga yang jawab, tapi pokoknya itu yang benar terdekat, bukan sirkuitnya dulu yang digunakan, tapi kita mengetahui dulu apa yang ada di dalam sampel kita. Jadi kalau saya ditanya, ini misalkan sirkuit equivalennya yang bagus yang mana? Itu yang paling tahu adalah yang punya sampel. Yang ukur nggak bakal tahu, karena yang punya sampel itu tahu historinya seperti apa, misalkan dengan pemanasan akan tumbuh apa, dan itu kan ada terjadi perubahan-perubahan di dalam sampel. Nah itu mungkin akan mempengaruhi elemen-elemennya nanti, Pak. Ya. Ada perlakuan panas akan berubah tanpa asal, gitu kan. Itu elemennya akan berubah juga. Jadi yang tahu histori sampel itu yang kita, bukan dari gambar terus kita bikin elemen yang cocok, dikitkan dulu sirkuitnya, terus kita artikan, bukan itu. Tapi dari sampel kemungkinan terjadi ini kita buat sirkuitnya sesuai dengan apa yang ada di dalam sampel, terus kita fitting sampai itu menjadi baru. Itu yang kalau menurut saya, Pak. Jangan pernah membuat tiba-tiba karena supaya bagus tambahkan saja elemen yang cocok. Karena dalam sebuah gambar itu kemungkinannya 1000 sirkuit bisa terjadi gitu. Setiap orang bisa bikin sirkuit untuk satu gambar itu. Ya terserah saya, yang penting cocok. Tapi kan itu kan artinya berbeda-beda maknanya nantinya. Nah, yang paling tahu mananya orang yang bintang. Nah, kalau misalkan yang paling sering terjadi kesalahan di antara teman-teman itu pada saat membuat Mickey plot. Di dalam Mickey plot itu tumbuh ya dengan tumbuh X yang harus sama, Pak. Apa besarannya? Misalkan kalau misalkan sampai di sebelah X itu 5 ohm, ya ke atasnya ke sebelah itu harus 5 ohm. Karena dengan itu kita akan tahu itu bulat apa enggak. Nah, kalau kita yang tubuh Y-nya atau misalkan 10 ohm yang di bawahnya itu 5 ohm, ya walau dari manapun kita melihatnya enggak bulat. Akhirnya kita membuat di situ tiba-tiba ada CPE karena itu terdistorsi menurut pandangan kita. Padahal sebenarnya kita membuat kesalahan dalam membuat aksi. Jadi aksi itu harus sama, ya kan? Baru kita ketahui. Ya kan kalau kita sama berarti kan kita ke kanan sama, ke kanan sama, ke atas sama. Nanti kita tahu bulat apa enggak. Itu, Pak. Ya kalau itu kesalahan-kesalahan yang dasar yang sering terjadi ya teman-teman. Jadi yang paling tahu sirkuit yang paling benar itu yang membuat sampel. Reviewer nggak bakal bisa, paling mengira-ngira aja. Dilihat dari histori sampel yang dia bikin di dalam. Yang paling tahu reviewer tidak bisa menyalahkan misalkan ini bukan begini apa sirkuitnya. Enggak. Karena yang paling tahu itu yang buat sampel. Karena dia tahu historinya. Jadi dari sampel dulu apa yang kira-kira terjadi baru dibikin sirkuit. Baru dipikirkan. Itu kalau menurut saya. Baik, Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Ya, silakan Pak Joko Triwibowo. Ya, terima kasih Pak Pak Rifai atas kesempatan memberikan. Terima kasih Pak Heri presentasinya. Saya ingin tanya ini, kalau kemarin itu Mbak Ayu presentasikan solid state electrolyte ya. Kemarin saya nggak hadir, saya cuma lihat di YouTube-nya aja. Itu saya lihat dia melakukan uji AIS-nya juga pakai untuk mendapatkan konduktivitas AC sama DC. Ya, yang jadi pertanyaan buat saya itu bagaimana cara menguji konduktivitas DC gitu. Lalu hubungannya dengan AC dan DC-nya, konduktivitas dari elektrolit itu bagaimana gitu
memahaminya gitu. Yang satunya diuji dengan AC, satunya diuji dengan DC, sementara materialnya kan sama gitu. Lalu nilai yang mana gitu yang harusnya kita baca nantinya. Terima kasih. Halo, itu speakernya Pak, unmute Pak Heri, coba di unmute Pak. Itu masih mute Pak speakernya. Oke, maaf. Jadi yang dilakukan Mbak Ayu itu sebenarnya, ya, yang dilakukan Mbak Ayu itu sebenarnya hanya satu kali pengukuran Pak Joko. Seperti kita ketahui bahwa bahwa konduktivitas itu secara umum mengikuti universal power law seperti ini, konduktivitas. Bagaimana kita mengetahui konduktivitas DC dan konduktivitas AC? Kita plot saja hasil pengukuran konduktivitas itu terhadap frekuensi. Dan menurut Johnson ini bahwa konduktivitas total itu merupakan pertambahan dari konduktivitas DC ditambah dengan konduktivitas AC, ini bagian AC-nya. Nah, apa itu konduktivitas DC? Konduktivitas DC adalah konduktivitas yang tidak terpengaruh frekuensi, artinya frekuensinya bisa 0. Ya kita cukup fitting aja, misalkan ini adalah parameter hasil pengukuran konduktivitas di sini, kita fitting aja terhadap persamaan ini, akan didapatkan nanti di sini misalnya garis di sini ada. Nah, jadi garis lurus sampai frekuensinya 0 itu di mana? Titik 0. Itulah konduktivitas DC. Jadi sebenarnya hanya satu kali pengukuran yang tidak dipisah-pisah mana konduktivitas AC, mana konduktivitas, karena konduktivitas total dari sebuah benda padat itu, elektrolit padat itu, ya elektrolit itu mengikuti persamaan dari Johnson ini. Jadi dia adalah merupakan pertambahan dari konduktivitas DC ditambah dengan konduktivitas bagian AC yang merupakan fungsi dari frekuensi. Apabila kita fittingkan hasil pengukuran ini, maka akan kita dapatkan nilai konduktivitas DC di sini. Jadi kalau ini titik-titik ini dasarnya adalah hasil titik. Jadi kita lakukan di daerah 0 itu adalah frekuensinya 0 adalah DC, itu adalah nilai dari konduktivitas DC. Apabila kita di dalam jurnal-jurnal kita mendapatkan konduktivitas sekian, itu yang disebutkan adalah konduktivitas DC, bukan konduktivitas AC. Sebab kalau misalkan kita konduktivitas AC, kita menyebutkan nilai konduktivitas AC, kita harus menyebutkan itu pada frekuensi berapa. Misalkan untuk nilai ini, konduktivitas AC-nya tinggi. Konduktivitas AC-nya tinggi, jadi itu pada frekuensi berapa? Kan? Karena AC ini bergantung kepada frekuensi. Sedangkan DC itu tidak bergantung kepada frekuensi, artinya berupa flat yang datar saja. Frekuensinya naik sekalipun, ya konduktivitasnya tetap. Itu mungkin Pak Joko yang saya tahu, itu bahwa tidak dilakukan 2 kali pengukuran misalkan DC dan AC, tapi dari satu pengukuran, tapi di-fitting terhadap persamaan yang umum untuk konduktivitas. Bisa
tanya lagi Pak Heri. Ya, Ini ya, kalau silakan, misalnya, silakan. ya, terima kasih. Kalau misalnya kita menguji konduktivitas baterai itu, apakah kita bisa, katakanlah kita punya setengah sel gitu, Ya. menjadi metalik lithium, lalu ada elektroda, lalu tengahnya elektrolyte. Apakah kita bisa menguji konduktivitasnya melalui DC saja? Kalau alatnya, misalkan ada alat yang saya tahu yang dari itu ada yang DC itu mungkin ya bisa. Tapi dengan AC itu bisa, tapi nanti ada itu di fitting Pak. Fitting tadi, di fitting bersamaan Johnson. Terus nanti anak DC-nya akan ketahuan ada yang Ada. Kalau yang saya nggak tahu yang di opsi itu harus bisa DC apa enggak, atau dengan alat-alat yang lainnya itu. Kalau bisa dengan DC langsung ya bisa langsung Pak. Itu harus standar arusnya dan frekuensi. Jadi ya konduktivitas langsung. Cuma sayang saja Pak, kalau hanya diukur DC-nya saja, udah aja Pak. Kalau itu gunakan saja dengan alat konduktivitas yang instan itu kan konduktivitas berapa udah ketahuan. Sayang kalau menggunakan DIS ya gunakan saja semua konduktivitas totalnya, baru nanti di fitting untuk memisahkan antara DC dengan AC. Maaf. Ya, kemudian ini di kolom chat ada pertanyaan dari Bu Kolbi. Saya bacakan saja. Ya, atur nuwun ilmunya Pak Jody, izin bertanya, untuk pengukuran konduktivitas ionik dari membran solid polimer elektrolit, apakah memungkinkan jika setup untuk pengukuran SS, SPE, SS, atau disusun dalam sistem baterai anoda, SPE, katoda, untuk mendapatkan data konduktivitas ionik? Karena kita kalau dua-duanya bisa. Artinya kalau kita menggunakan SS, kan kita mendapatkan di situ SPE-nya itu sebagai material. Nah, sedangkan apabila kita menggunakan konduktor elektroda yang lain seperti misalkan grafit atau apa yang di baterai itu kita sebagai elektrolit. Dua-duanya bisa dilakukan, malah harusnya 2 kali dilakukan itu. Jadi pada saat dia sebagai material yang mandiri itu konduktivitasnya seperti apa, dan pada saat diaplikasikan sebagai baterai konduktivitasnya seperti apa. Nah, kita di Batan seringnya dulu itu ya dua-duanya dilakukan. Jadi pada saat lembaran, pada saat materialnya sebelum dibikin pelari, seperti apa itu diukur konduktivitasnya. Dan setelah dibikin pelari, diukur lagi konduktivitasnya, setelah jadi baterai diukur lagi konduktivitasnya. Kita ingin melihat aja perubahannya seperti apa. Ini kan kecenderungannya beda-beda. Itu dua-duanya bisa dilakukan, Pak. Ya sudah jelas ya untuk Mbak Kolbi. Kepada preset lain atau mahasiswa apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan. Oh ya, kalau saya itu, hah? Bagaimana Prof. Evi? Oh ya. Silakan apabila ada yang ingin disampaikan. Pada kelas asal. Ya Pak, kurang jelas.
Udah pada sholat asar kali kami. Udah Oh azan. iya. Ya, jadi apabila tidak ada pertanyaan lagi, maka BKS ini akan kita akhiri saja. Oke. Oh ya, Mungkin silakan Bu. nanti yang perlu itu apa? Nanti mungkin di data itu kan kita kalau di apa LCR ya, Pak Jody ya, itu kan itu beda-beda nih range-nya ya. Yang dulu ada di LIP itu berapa itu kan biasanya jadi bisa nyambung gitu loh kalau bikin apa kurva apa itu namanya tuh. Jadi apa ada yang di bawah 0,1 apa Hz, lalu ada yang sampai 10⁻12 ya kalau nggak salah. Nah itu apa mungkin itu juga jadi apa pertimbangan. Yang kedua kan kemarin Pak Jody sempat mention ya, kalau ini penting ini adalah kita tidak mengukur pada, jadi yang sekarang sebenarnya dilakukan ini diukur di ruang-ruang apa terbuka gitu ya. Seharusnya memang punya chamber, ya chamber, lalu juga apa bisa dari room apa dari suhu di bawah temperature ya pakai cryostat sampai ke furnace. Nah mungkin itu juga mungkin ya untuk pengembangan ke depannya gitu. Ini itu dari saya. Nanti apa? Betul, Prof. Itu mimpi dari dulu ya untuk punya cryostat yang itu. Karena untuk melihat non-linearitas juga kan dibutuhkan suhu yang rendah ya, Prof. Yang bukan hanya di lapangan. Padahal itu yang penting sekali bahwa di konduksi yang non-linear kan kita tahu ya bahwa pada saat linearnya itu di 0 derajat sudah hilang, berarti yang tersisa non-linear yang di bawah gitu yang Iya betul. Itu penting juga sebenarnya ada kontribusinya sebenarnya. Ya. Kita sekarang ini kalau di Furnace kita baru bisa yang di atas 0 derajat, di atas 100. Yang di bawah 0-nya kita belum bisa gitu. Itu kan kemarin mengajukan ya yang pakai Nova apa gitu ya. Kita dulu pernah ini. Baru Nova Control gitu, baru tadi itu kayaknya enggak sih, kayak kata Pak tahun depan saja kita ajukan lagi gitu. Iya, iya. Ya itu untuk melengkapi saya kira itu bagus ya Pak. Kalau ada itunya sistemnya juga yang memang apa chambernya yang harusnya vakum ya. Jadi apa kalau mengukur itu kan sangat rentan sekali dengan vibrasi dan sebagainya. Jadi itu ya mudah-mudahan itu ilmunya sudah ada Pak Jody, nanti tinggal dilanjutkan. Mungkin dari saya sih itu. Jadi ya, apa? Ada satu lagi kesalahan teman-teman itu pada saat ukur itu sering bawa HP gitu kan ke dalam. Sering bawa HP teman-teman itu kalau lagi ukur. Padahal itu kan frekuensi juga gitu kan. Kita mengganggu. Jadi teman-teman sering itu melakukan itu ya. Sebenarnya mungkin nggak terlalu baik. Makanya saya sering kalau sampel itu sering saya tutupin dengan aluminium foil itu. Iya. Menggantikan ampere case gitu ya. Ya harus dibuat memang yang ampul yang apa yang betul-betul apa terendam gitu ya. Jadi kalau punya cryostat sih nggak masalah itu di dalam itu. Setahu saya waktu diukur di tempatnya Profesor Sakuma ya, mungkin pada Rianto juga pernah di tempatnya siapa tuh di India tuh. Jadi apa seperti itu gitu. Jadi nah mungkin nanti itu tetap perbaikan secara pengukuran harus kita dalam ya. Ya. Terima kasih Prof. Evi atas penjelasannya. Oh ya, di gedung 440 itu kami punya temperatur humidity test chamber. Jadi suhu bisa dikondisikan sampai minus 40 derajat Celcius. Jadi kalau misalnya perlu pengukuran dengan variasi suhu bisa dilakukan di temperatur test chamber. Kemudian kami juga punya TSC battery, semacam holder khusus apabila kita ingin melakukan pengujian misalnya untuk satu komponen, misalnya elektrolit atau anoda atau katoda, ya nanti ini bisa coba dipakai, digunakan. Ya nanti kita bisa coba cek alatnya. TSC battery ini belum pernah digunakan karena memang
misalnya ukuran ukuran elektrodanya, misalnya atau ukuran lembaran elektrolit. Kalau solid itu harus ya diameternya kecil, jadi kita belum punya dies untuk memotong ke ukuran misalnya diameter 10 mm atau 8 mm. Depannya mungkin ada ekspansi buat tindakan atau yang lebih bagus dengan satu langkah yang mudah, macam challenge yang baru. Dari Pak Dar ada yang mau disampaikan? Sepertinya tadi sempat open mic ya. Oh iya. Apakah masih ada yang perlu disampaikan atau ditanyakan? Ini Pak Rifai bilang apa yang buat dies ya, yang kalau nggak salah ada kan di kelompok baterai kita tuh ada yang buat yang kecil 1 cm sama 1,5 cm. Tapi itunya ada nggak yang buat apa pressure-nya itu, hidrauliknya? Kalau yang dari X-Batan itu ada 2 alat, tapi dies yang tersedia itu berukuran 16 mili dan 19 mili diameternya. Oh, besar ya? Iya. Oh ya. Setengah mili. Oh, ada 2 mili, 3 mili kok yang kecil. Bukannya ada ya Pak Jody yang 1 senti, 1 senti. Dulu ada yang 5 mili itu ada, ini patah. Ya itu nanti kalau misalnya ada itu pengajuan sebenarnya itu kan nggak mahal itu, bikin dies itu ya. Mungkin perlu diajukan gitu ya. Apa? Paling juga 2 juta, 3 juta itu. Kalau bikin, ya sekarang mungkin harganya udah bisa 5 juta, tapi maksudnya itu hal yang penting dipakai terus gitu ya. Mungkin catat tuh Pak Rifai kebutuhan ya. Iya. Jadi memang kita harus punya list peralatan apa saja yang ingin diajukan, karena kadang memang pengumuman dari diri atau dari OR-nya itu mendadak gitu. Iya, jadi ya betul. Jadi gini kita kebutuhannya apa? Jadi itu kan hal-hal yang kayaknya kecil tapi kita butuh gitu ya, betul ya? Nggak mahal-mahal banget gitu. Jadi di list memang itu nanti kalau ada ngedadak udah kita udah tahu tuh oh, ini gitu kan, ya kan nggak mesti harus selalu alat yang besar gitu ya. Alat yang ini. Ya. Kalau tidak ada lagi yang ingin disampaikan atau tidak ada tambahan, mungkin kita akhiri saja BKS ke-13 kali ini. Ini juga sudah menunjukkan jam 15.14. Jadi ya saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Heri Jody yang telah menjadi narasumber pada BKS kali ini. Ya sepertinya tidak cukup ya waktunya untuk masih kurang gitu untuk membahas EIS, pengujian dengan EIS ini. Jadi tadi seperti yang sudah disampaikan ya kita harus mengetahui sampel kita gitu, kemudian sel elektrokimianya seperti apa gitu disusunnya, dan termasuk juga tadi preparasi sampel sebelum pengujian. Kemudian setelah data EIS keluar ya nanti kita bisa
menggambarkan gitu model rangkaiannya seperti apa. Karena bagaimanapun juga kita yang punya sampel, jadi kita harus paham dengan sel elektrokimia atau sampel yang kita buat. Nah, mungkin nanti ke depannya kita bisa coba ya ada bahas AS lanjutan, mungkin lebih spesifik kepada ya case-case, misalnya penelitian yang teman-teman riset lakukan gitu. Ya mungkin untuk pemateri berikutnya gitu. Ya terima kasih kepada rekan-rekan riset dan mahasiswa yang telah bergabung di BKS ke-13 ini. Saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Jody, Mas Kang Arif. Terima kasih.